Silakan Ci, silakan. Oke. Ini memang speakernya agak-agak beda gitu ya. Thank you ya udah diundang hari ini. Thank you buat Erison, Acong, teman-teman yang udah hadir. Yang gue suara kekencengan ya kayaknya ya. Dikecilin? Enggak. Soalnya kayaknya waktu bayi sempat ketelan toa. Ya. Gue rasa kayak nggak pakai mic juga oke. Ya udah. Anyway, saya mau minta aplaus untuk teman-teman yang udah datang. Tunggu belum? Yang udah datang hari ini, hari Sabtu, yang udah bisa kumpul sama keluarga gitu ya. Teman-teman tuh adalah orang terpilih. Saya tuh hari ini hopefully saya bisa membagikan sesuatu buat teman-teman ya. Thank you buat teman-teman ya. Luar biasa. Oke. Gue ada clicker gak? Gak pakai. Voice comment. Oh, keren banget. Oke. Di sini siapa yang udah pernah denger gue? Oke. Alah, kentut lah. Udah ya, saya memang agak-agak sengklek gitu ya. Dulu tuh ya, dulu plekma, jadi koleris karena keadaan, jadi sanguin karena pekerjaan ya. Jadi sekarang udah terlalu mengilhami gitu ya. Oke, saya cerita dikit aja background. Oke, ya jadi background. Oke, udah ya tahun ini udah 42 ya, anak ketiga dari 5 teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ngomong gitu ya, oh anak tengah itu biasa anak kejepit paling nggak disayang gitu. Oh Kamsahamnida gitu ya. Jadi tuh kalau gue anak ketiga dari 5, oke. Kan saya tuh sempat ngalamin tuh yang zaman-zaman Jakarta kerusuhan tahun 98 ya. 98, oke. 97, 98 itu, oke. Nah, teman-teman bayangin ya, jadi kan udah denger isu-isu lah dari malamnya. Nah pas hari H, gue tetap disuruh ke sekolah karena gue Eptanas. Siapa yang Eptanas tempo hari? Sangkatan kita. Oke ya. Eptanas kan, hari terakhir. Oke, udah dong gue ke sekolah gitu ya. Pulang sekolah udah nggak ada orang tuh ya. Nggak ada orang, gue bingung nih mana kok nggak ada yang jemput gitu. Karena gue telepon mama gitu. Pakai dulu masih telepon kartu ya. Telepon kartu saya pencet-pencet. Mah, kok nggak ada yang jemput gitu. Oh lu dijemput sama pegawai mama naik motor. Dalam hati gue kok tumben-tumben gitu ya. Oke. Udah singkat cerita pulang gitu ya. Udah gitu tau gak pas pulang sorenya si mami ngomong. Len lu tahu nggak lu tuh hampir ketinggalan. Ya jadi ini si mami, Cici, Kokoh, semua udah di mobil, si mami ngitung, kok anak gua 4 kurang 1, udah mau ngungsi ke Ancol. Dulu kan tempat favorit tuh hotel, apa sih yang di Ancol? Sahid ya, yang sekarang jadi apa, Mercure apa gitu ya. Ya pokoknya dulu tuh tempat favorit itu kan di Ancol, jadi ada apa-apa kebetulan ada keluarga tuh punya kapal, jadi silangnya bisa kabur lah gitu kan ke pulau mana gitu. Maaf, nih, bukan gua jadi tuh saya tuh ada waker, sehari bunyi 5 kali. Judulnya itu tuh Grateful 1, Grateful 2, Grateful 3, Grateful 4, Grateful 5. Jadi sehari 5 kali tuh diingetin. Oh sekarang ini gue grateful akan hal apa gitu ya. Nah lah, itu jadi dari coaching. Jadi ya kadang-kadang ya kayak simple things lah ya. Kadang simple things gitu ya. Iya lu hari ini gue nggak macet gitu kan. Udah happy gitu. Jadi simple things yang dibikin jadi kebiasaan grateful itu yaitu sehari 5 kali ya. Memang sih kadang mengganggu gitu ya. Cuma ya oke lah kan cuma bunyi gitu-gitu udah gue matiin kelar gitu. Oke. Hah? Oke. Nggak diketik. Jadi tuh sebenarnya harusnya 5 hari 5 kali sehari malam gue tulis gitu. Cuma jujur ya gue kagak tulis gitu ya. Nggak ngejurnal kalau saya. Oke. Ya anyway udahlah ya. Jadi tuh saya itu sampai tuh pernah ketinggalan gitu kan. Jadi si mami tuh papi tuh udah di mobil semua anak 4. Terus akhirnya jadi mereka mau berangkat nggak jadi. Baru ingat oh Ellen masih di sekolah gitu ya. Jadi salah satu anak yang kayaknya dulu paling dicuekin sama nyokap gitu ya. Cuma ya udahlah ya bodo amat gitu. Oke. SMA di SMUK 3 S1 gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi saya itu punya kebiasaan dari zaman dulu karena diajarin duit sama mami dari kita SD ya. Jadi kalau dulu nilai ulangan bagus tuh dapat duit. Ya, saya ingat banget IPA, bahasa Inggris, mat dapat gope kalau dapat cepek. Pelajaran lain dapat 300 perak gitu ya. Ada yang digituin nggak sama emaknya? Sama orang tua? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Serius? Dapat nilai bagus nggak dapat duit? Wah kasihan.
Iya, emangnya gue jadi matre. Ya anyway gitu. Jadi karena kita dari kecil udah diajarin duit, jadi itu seneng aja kalau banyak duit kekumpul gitu ya. Apalagi zaman dulu lembaran cepet, si mami kan kasih selalu duit bagus ya. Cepet yang masih warna merah, gope warna hijau, hijau nggak salah. Oke, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, terus jadinya saya tuh dari SD kelas 3 tuh udah mulai jualan ya. Jualan di sekolah gitu ya. Apa juga gue jualin gitu. Apalagi sih. Terus udah gitu si mami mah seneng aja ini anak gue mata duitan bagus juga ngerti duit. Bisa ngitung bisa apa gitu ya. Oke. Nah jadi tuh sampai akhirnya kelar SMA tuh gue udah gak minta uang jajan. Ya SMA udah gak minta uang jajan. Gue cuma minta mah bayarin aja uang sekolah. Gak usah kasih gue uang jajan. Gue cari duit sendiri. Oke. Kuliah juga sama, kuliah tempo hari juga saya bilang mah bayarin aja uang pangkal nanti gue cari beasiswa gitu ya. Oke anyway ya kayak gitu lah ya. Jadi gue tuh anak teladan ya sih ya. Ya dulu. Oke, nah terus udah gitu abis itu lulus kuliah kerja merit. Nah abis merit tuh, lu bayangin ya dari kelas 3 SD gue cari duit, pegang duit sendiri ya. Abis kawin mau punya anak nggak boleh kerja. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak boleh kerja. Nah gue tuh sempat, aduh gila ya mati ya nggak boleh kerja nggak bisa pegang duit. Sempet ada di masa-masa kayak, oh gue tuh 500.000 tuh dulu kalau mau pakai aja. Sekarang duit 500.000 gue mesti minta sama laki gue gitu kan. Nah di situ tuh gue tuh kayak wah nggak bisa nih nggak bisa kayak begini mulu. Akhirnya ya jadi palu gada. Apa lu mau gue ada. Jadi itu saya pernah jual diamond, jual tas, tas dari apa? Dari tas murah sampai tas mahal, buka PO baju Cina zaman dulu ya, zaman dulu banget tuh, tahun berapa tuh? Sampai jual sepatu KW ya. Jual properti juga. Jadi teman gue, "Lan, gue ada ruko mau dijual, titip dong." Iya, oke. Gue bukan gue yang jualin, gue titip ke teman gue yang properti. Yang itu mau gue ada, "Lan, gue mau cari ini." "Oke, bentar gue cek." gitu. Jadi benar-benar tuh yang palu gada gitu teman-teman karena nggak enak ya kayaknya kalau apalagi hari begini nih ya, dulu mungkin masih mending, hari begini nggak pegang duit tuh kayaknya nggak enak banget gitu, mau ngapa-ngapain mikir gitu ya. Oke teman-teman udah terus begitu 2009, 2011 Walu Gada, 2013 jadi 2011 itu tuh gue ada bisnis aksesoris ya, itu awalnya juga sama iseng-iseng doang ya. Iseng-iseng doang punya anak cewek, awalnya kan belanja tuh namanya kalau punya anak cewek kan demen didandanin ya. Di sini siapa yang punya anak? Udah yang punya anak? Oke. Anak cewek? Lucu ya kalau anak cewek ya, pernak-perniknya banyak gitu ya. Kalau cowok kan cuma jumper, kaos, celana, kelar gitu ya. Oke, ketawa deh. Iya benar, kalau anak cewek tuh lucu perintilannya. Oh dressnya ntar ada yang ada tangan, enggak ada tangan, ada yang renda-renda, ada yang casual. Wah pokoknya lucu deh. Oke, ya anyway jadi tuh gue pertama beli barang gitu ya. Beli barang, beli pita lah apa segala macem. Nah cuma lama-lama, oh kok mahal juga ya. Terus udah gitu rumah nyokap kan di Pasar Baru, lu ngesot dikit toko kain. Kayak ya udah singkat cerita, ya udahlah iseng-iseng gitu. Udah gitu memang tangan saya itu tipe tangan gatel gitu ya. Apa ya, demen kerajinan tangan gitu ya. Oke lah akhirnya bikin sendiri teman-teman. Bikin sendiri, cuma kan kita kalau beli kain itu nggak bisa ya beli cuma sekotak gini enggak, belinya kan meteran. Semeter, otomatis banyak bahan sisa kan. Mulai bikin terus udah gitu buat kasih kado kokoh-kokohnya anak saya kan yang pertama 2 cowok. Teman-teman kokohnya tuh kalau yang ulang tahun gue kasihin sampai akhirnya terima pesanan sampai akhirnya tuh buka di mall-mall. Jadi tempo hari teman-teman actually sebelum gue di Pru, gue itu udah settle, bukan settle banget ya, tapi itu maksudnya income dari aksesoris itu udah oke banget ya. Jadi sebulan itu mungkin kurang lebih tuh bersihnya 50. Gue tuh punya karyawan tuh tempo hari 12. Ya, omset itu gue bayar sewa aja setahun 1 M gitu. Jadi sewanya di mall-mall kan mahal tuh. Nah jadi bayar sewa setahun 1 M. Jadi actually pas gue ditawarin bisnis Pro tuh di situ tuh lagi oke banget gitu. Bukan lagi oke banget sih. Udah settle lah ya, udah nggak usah ngelembur, udah nggak usah ini, nggak usah itu. Oke, next ya. Nah, cuma jadi gini teman-teman, pas 2017 akhir tuh gue join sebenarnya cuma buat ngurusin klaim nyokap. Oke, 2017 itu jadi mama saya tuh didiagnosa kanker. Oke, nah terus udah gitu agentnya itu udah retire dan sudah pindah ke Singapura. Jadi nggak ada agent. Oke, nah leader gue Koasun ya. Tempo hari itu sebenarnya yang dia ngajakin ketemu adalah suami saya. Oke, yang diajak ketemu adalah suami. Ya kita tahu lah ya, cuma 2, either gue mau di prospek atau gue mau direkrut. Optionnya cuma 2 itu. Oke. Nah, laki gue tempo hari
Pokoknya udah janji terus ngebail, PHP. Sampai 2 kali, apa berapa kali gue nggak tahu lah ya. Pokoknya yang pas terakhir dia kasih tau gue, Len gue udah janji sama Ko Asun, cuma gue gak bisa datang, lo yang datang tuh kan. Kurang asem juga kan dia, jadi dia yang janji suruh gue yang nongol gitu kan. Dalam hati gue, ya gue kok gak diprospek, direkrut. Datang nggak ya? Ah ya udahlah sekalian mau tanya polis nyokap, gue pikir nanti tempo hari diagnosa baru keluar. Ya. Ya udahlah emang gue ada perlu sekalian gue ketemuin ya. Anyway ketemu ujung-ujungnya gue cuma nanya gini, kok kalau gue join tapi gue nggak mau jualan. Ya. Gue cuma mau polisnya nyokap gue pindah ke gue. Bisa nggak sih agent baru narik polis? Dia bilang bisa. Gue tuh tanda tangan karena itu doang. Gitu teman-teman, oke? Jadi tuh nggak pusing gitu ya. Gue nggak mau pusing. Udah terus udah gitu. Di sini kan, di sini ada yang bayar gak pas join? Gak ada kan? Gini deh gue mau tanya dulu deh biar gak kelamaan. Yang join kurang dari 6 bulan? Gak ada? Oh ada, 1, 2, 3. Oh oke, berapa? Ya udahlah. Oke. Enggak, kalau joinnya udah pada lama gue skip aja gitu loh. Nggak banyak gitu kan. Oke. Ya anyway teman-teman di sini kan gak ada duit hilang ya. Gue pikir ya gue cuma tinggal tanda tangan, tinggal ujian. Apa sih susahnya cuma begitu doang. Oke gue buat ngurusin klaim nyokap. Oke kelar. Sebenarnya tempo hari leader gue tuh bilang, Len kalau lu mau, Koko juga bisa urusin. Gue aja yang ngurusin. Cuma kan kita jadi manusia tahu etika dikit lah ya. Terima komisi kagak masih terima sampah doang gitu kan. Gue bilang nggak usah kok, gue ngurusin diri lu tinggal ajarin gue cara gimana. Oke. Nah di situ teman-temannya cuma begitu doang. Udah saya nggak jalani bisnisnya karena tempo hari itu tuh cuma lumayan sibuk ya gitu kan. Karena si mami itu berobatnya di Singapura jadi itu harus bolak-balik nemenin. Kebetulan gue adalah salah satu tuh yang di antara anak-anaknya si mami berlima, gue itu tuh yang waktunya tuh paling santai. Anak udah cukup gede, suster kerja udah lama, supir kerja juga udah lama, bisa manage lah. Intinya gue bisa manage gitu loh. Meskipun gak ada gue di situ. Jadi tuh gue yang tiap kali tuh nganterin bolak-balik nyokap. Cici sama Dede punya anak kecil-kecil, ada yang laki udah punya usaha nggak bisa ditinggal. Oke, ya udah jadi kan gue nggak sempat lah ya mikirnya gitu. Udah. Cuma teman-teman pasti mulai 2018 di situ kan udah mulai ada tuh klaim cair. Udah mulai ada klaim cair tuh di 2017 ya. Oke. Nah, gitu di 2018 gue lihat iya sebenarnya kan si Mami klaimnya cair. Udah gitu teman-teman. Jadi gini, gitu si Mami gitu Mami sakit baru kita kan buka polis. Oke, di situ tuh masih PHS lama kamar 700.000. Sedangkan berobat di Singapura kamar sendiri ya tempo hari 2017 tuh udah 7 juta. Oke, kebayang ya nomboknya seberapa banyak ya. Nah saya tuh mikir, gila ya coba si Mami tuh udah punya yang namanya black card. Ya, nggak usah nombok, kalaupun nombok nggak banyak. Oke, nah di situ tuh udah harus gitu saya mikir ini si Ii itu jadi kakak beradiknya si Mami itu actually tuh udah punya polis belum ya gitu, udah punya polis yang seperti ini belum? Karena saya tahu mereka tuh semua udah punya asuransi, tapi kan kita nggak pernah tahu ya kalau nggak dicek punya asuransi seperti apa, jangan masih kayak emak gue gitu kan. Di situ barulah saya mikir ya coba deh gue tawari Ii gue sama si QQ gue gitu, karena Mami tujuh bersaudara, 2 kena cancer, nah dua-dua hari ini udah nggak ada. Nah, jadi kan maksudnya secara genetik itu kenceng, oke. Ya udah jadi tempo hari saya bilang sama Ko Asun, "Kok gue kayaknya mau tawarin deh II gue sama QQ gue. Len lo kalau mau tawarin orang lo harus pergi training." Nah baru saya di situ, oh ya benar juga ya biar lo gak salah ngomong. Oh iya juga ya kan malu, iya juga gitu ya. Baru gue ikut training. Jadi teman-teman di 2018 tuh saya ikut training, tapi jujur masih on and off ya, oke. Tapi ya anyway saya pikir ya udahlah training gue juga gak bayar, kalau gue closing gue dapat duit. Bener gak? Nggak ada duit, tidak ada duit modal yang harus di store teman-teman, oke? Jadi tempo hari ya udah gue jalanin iseng sebenarnya 2018 tuh gue jalanin iseng. Nah sebenarnya terus begitu mulai nawarin, oke? Nawarin si QQ sama si II itu yang gue tawarin gak ada yang beli saat itu. Saat itu belum ada yang beli. Udah dong namanya emak-emak kagak mau rugi. Gue udah bangun pagi nih datang training gitu kan, sayang ilmu gue disia-siakan. Ujung-ujungnya tau gak, ya udahlah tiap kali gue kongko sama teman gue ngobrol aja. Di situ teman-teman mulai closing ya, jadi tuh nggak usah banyak mikir, udah kerjain aja atau nggak ada duit rugi juga. Ada nggak ada pro, gue kan juga tetap ngobrol sama temen. Ada nggak ada pro kan gue tetap bersilaturahmi ke tempat QQ sama gue. Apa salahnya sekalian aja gue ngomong. Gue cuma ngobrol doang, mereka beli nggak beli urusan mereka. Sama aja lah ya teman-teman, kita ada tempat bakso.
enak gitu ya. Terus udah gitu, di situ enak tuh baru buka gini murah lagi proper. Lu cerita ke temen lo itu tuh lagi jualan, tapi kalau mereka pergi tempat tuh bakso kan lu kagak dapat komisi. Nah di sini kalau cerita mereka demen ya kita dapat komisi teman-teman. Oke. Nah terus udah gitu mulailah ya believe a produk lah, happy lah ya. Udah gitu kan karena gue on system, seneng juga. Jadi karena biasanya jadi tuh gue mentok kan kelar tuh di 2000 berapa sih tadi gue lulus kuliah? 2004 ya, 2000 ya gitulah ya. Pokoknya 2003, 2000 nggak ingat gue, 2006 ya 2006 lulus kuliah. Oke, abis itu tuh nggak ada tempat buat belajar. Berasa nggak sih kadang teman-teman kayak gitu kita lulus kuliah tuh kok kayaknya agak stuck ya. Kalau gue berasa gitu, kok kayaknya gue agak stuck ya gitu kan. Nah, terus udah gitu di sini tuh kan, oh kita belajar hari Sabtu tuh belajar, oke. Dan belajar teman-teman kan nggak harus produk, bukan gak harus produk, jarang produk lebih tepatnya. Lu produk sekali dua kali juga udah ngelotok, udah kelar. Yang di training tuh apa? Oh kita punya mindset lah, kita punya self development lah, apa segala macam. Cara lu ngomong sama orang gini-gini. Saya teman-teman ya, kalau kagak di rumah gue nggak mungkin pegang mic karena gue tuh tipe orang ya. Kalau yang lagi kelas duduk di tengah ya, enggak paling belakang juga karena gue juga bukan yang males belajar, enggak. Di tengah standar banget average people dan gue nyatet. Ada pertanyaan nyenggol temen lu nanya dong ini gitu. Gue gak mau angkat tangan gitu. Males gitu teman-teman, gak suka jadi pusat perhatian gitu kan ya. Nah jadi itu karena di pro ya bisa begini gitu ya. Oke teman-teman terus gue udah masuk ya. Oke. Di sini ada yang anaknya udah di atas 10 tahun. Oke. Berasa gak sih pas mereka puber sifatnya berubah? Ya. Di gue beruntung ya, gitu mereka puber gue tuh udah di Peru. Oh anak gue begini nih, oke ngomongnya begini. Anak gue begini, ngomongnya begini. Anak gue begini, ngomongnya gini. Saya punya anak yang kedua ya. Oke, kan kita kan mau anak kita berhasil. Nggak ada orang tua yang mau anaknya nggak berhasil, bener ya? Oke. Nah saya nanya, jadi anyway kan kita berusaha mencuci otak setiap hari gitu ya. Ya mungkin anak yang kedua enek sama gue gitu ya. Dia ngomong gini, Mami, ayo mau jadi average person aja. Bang, gue, ayo nggak mau jadi orang kaya-kaya banget. Ayo nggak perlu jadi orang kaya, bla 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 gitu. Udah gue diem aja gitu. Oh gitu ya, oh oke oke. Terus udah gitu cuma kita nggak boleh mati akal ya teman-teman ya jadi orang tua. Jadi ya di mana aja nggak boleh jadi mati akal lah ya. Oke, nih gue nanya, Josh, maksud you average person yang you maksud tuh seperti apa? Apakah kayak mami ya yang bisa kasih you guys supir, kasih you guys mobil, setiap hari you guys kalau KFC itu sehat kan didoain KFC, kalau KFC itu sehat mami bisa kasih you makan setiap hari. Atau average person you kayak Pak Ipul tuh supir saya ya. Atau kayak Pak Ipul yang setiap hari datang kerja naik motor dari pagi sampai sore. Kalau you guys ngeles pulang malam harus tunggu sampai malam. Terus yang sebulan sekali juga belum tentu bisa bawa anaknya ke KFC meskipun anaknya minta. You mau average person yang mana? Ya, udah dong. Terus dia mikir, ya average personnya kayak you. Jos, mami tuh sama papi tuh bukan average person ya, harus yang bla 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 gitu, pakai data, pakai statistik dan kawan-kawan. Teman-teman, kalau gue kagak dipru ya, pasti gue ngomongnya gini. Lu ya jadi anak susah banget diatur gitu. Iya kan? Bener gak? Kita kan ya anak itu kan manusia nih. Jadi kalau lu dipru ya, lu dapat self development, lu tiap hari ketemu orang, lu lama-lama kan kenal karakter orang nih seperti apa. Oh, kalau begini gue mesti begini, kalau begini gue mesti begini gitu. Jadi sama teman-teman tuh handling anak tuh juga perlu skill ya, menurut gue perlu skill gitu. Nggak bisa kita jadi orang tua zaman dulu gitu yang default mode gitu ya. Mau anak gue ini pendiam lah, ini tukang, ini yang keras kepala, ini yang nurut. Pokoknya gue default mode, keras ya keras, lembek ya lembek gitu. Nggak bisa sekarang tiap anak kita harus handlingnya beda-beda karena mereka ya distractionnya juga udah banyak banget. Oke lanjut ya teman-teman. Dah closing ada duit gak? Ada duit dong, closing duit masuk. Oke. Ya teman-teman, jadi jujur ya 2018, 2019 tuh gue masih santai. 2018 lah, santai banget. Closing bagus nggak closing ya udah. Oke. Ya, 2020, nah karena on system, bagusnya nih kalau on system teman-teman ya, makin hari kan makin rajin datang. Makin hari kan, oh dengar speaker ini ngomong, dengar speaker itu ngomong. Zaman dulu, waktu leader gue ngomong ke gue, lu bisa dapat 100 juta sebulan dari Pro. Di otak gue, lu bukan gue.
Ada di situ yang kayak saya, jangan angkat tangan. Ya jangan angkat tangan. Saya tuh ngerti banget gitu loh. Lan, lu bisa dapat segini, apa ya pas di BOP. Wah tahun kelima, dulu masih tahun kelima 100 juta sebulan, hehehe. Gue mah hehehe doang gitu. Oh iya, oke keren ya kok. Tapi tuh dalam hati gue, dalam otak gue, bullshit lah gitu loh. Oke. Nah ya udah, cuma karena kita nggak sistem dengar dong, si orang itu ngomong, oh petnya tuh seperti ini, petnya kayak gini, guidance-nya seperti ini, lama-lama masuk otak. Makanya jujur tuh baru 2019 pertengahan 19 tuh baru gue kerjain. Oke. Nah ya teman-teman, oke. Ini gak ada flip chart, ada ya. Oke, ada Speedo. Ada Speedo? Teman-teman nih ya, menyesal kenapa nggak sadar lebih cepat teman-teman ya. Tadi kan saya bilang 2018 itu kan gue main-main. Oke, ya. Mari kita menghitung sebentar nih ya. Nggak apa-apa. 2018 kan saya masih main-main tuh ya. Teman-teman tahu nggak saya tutup 2018 itu tuh kelihatan teman-teman semuanya. Gue di sini. Nggak terserah bisa. Tanya aja. Oke. Di sini Tony siapa yang ngejar promosi? Ayo angkat tangan. Biar dilihat oleh malaikat. Wah, oke. Semoga kita aminkan teman-teman bilang we support you. Oke, ya guys. 2018 ya, saya tutup tahun bukan awal November itu udah 350 juta. Oke. Awal November. Oke. Tutup tahun 350 juta. Tempo hari 2018 tuh promosi AAD itu tuh 400 juta. Promosi gak? Enggak. Disuruh promosi, enggak ngejar. Awal November 350, ngejar gocap 2 bulan lo bisa banget. Setuju teman-teman? Oke, ya. Nggak usah ditepokin. Ini nih sebenarnya adalah sakit hati ya teman-temannya. Gue tuh tiap kali ya kalau begini, aduh gila ya satu Fortuner gitu ya. Cuma ini saya sharing biar teman-teman nggak mengalami kesalahan yang sama seperti saya ya. Oke? Ya. Udah nih, 2018 tutup tahun 350 juta AD gak? Enggak dong. Oke. Tanggal 1 Januari 2019, tidak ada penyesalan sedikit pun. Tidur tetap tidur, habis nonton kembang api tidur. Enggak ada feeling. Kalau dia ngomongin Lan sayang banget nggak promosi gitu ya. Gue ngomong, iya nggak apa-apa belum jodoh, hahaha gitu ya. Santai. Karena memang gue nggak ngejar, nggak ada effort 2000. Jadi itu awal November pokoknya emang nggak ada effort. Lan promosi gini ya. November, Desember teman-teman inilah ya teman-teman kantor bisa ayo gitu. Tapi jujur aja karena gue itu agak-agak auban ya teman-teman, jangan diikutin ya. Itu ya bertobat lah ya, akhirnya bertobat sih sekarang. Oke, kagak mau promosi? Oke, ya 2019 teman-teman. Tahu nggak tutup tahunnya di berapa? 1,2 M. Oke, jangan ditepokin. Kalau di sini gua AAD, di sini gua AD gak? Iya dong. Tapi karena gue kagak ngejar nggak dapet dong. Di sini tempo hari promosi masih 400 juta. Di sini promosi tempo hari 1,2 M. Belum ada diskon. Oke, nggak kan? Mari kita menghitung. Oke. Kalau di sini gue AB, di sini gue dapat OR berapa? 70%. Tadi berapa? Anggap deh 25 ya, average ya, 25%. Hah? Ya, lu mau pakai gue hitungan unit link. Ini aja lah udah yang baru kurang lebih mirip lah gitu ya. 30 lah ya, dulu unit link 40% malah. Oke. Ini tuh ya. Satu Fortuner, gue setiap kali gue sharing masih gue bawain teman-teman ya. Karena ini agak menyakitkan hati ya. Oke, 1,2 M dong. 70 kali 30 tuh, aduh pusing gue. Kalau hitungan baru, 360 kali 70 berapa? 360 kali 70, oke kurang lebih 260 juta, bener gak? Ini gue belum ngitung nih, karena ini pertama kali gue bawain pakai hitungan tradisional, dulu hitungan unit link. Oke, ya berarti ini income yang hilang di gue 2019. Setuju? 2020 sampai 2021, oke, 2020 gue nggak promosi, COVID, 8 bulan gue nggak keluar rumah, gitu keluar rumah ngejar satu tahun cuma, saya lupa 600 juta nggak salah, oke, nggak nyampe. Ngejar beneran di 2021, oke.
2020, 2021 ini omset 2,5 M. Oke. Berapa kalau 2020 berapa Sot? Cepet persen ya? Enggak dong. Selisihnya dong. 30%. 30%. 30% kali 30. Enggak berarti 30 lah masih unit link Cincai. Kali 2,5 M. Berapa tuh? 2,5, 7,5, 7,5 kali 30, 225 juta. Ya. Ini 485 juta teman-teman. Ini ya waktu 2020 sih dapat Fortuner segitu. Iya. Hilang nggak teman-teman? Cuma karena gue kagak mau dengerin apa kata leader gue, ya kagak mau promosi di 2018 teman-teman. Jadilah tolong ya, kalau leader lo orang bawel, ya siapa yang leadernya bawel? Gak usah angkat tangan, nanti diomelin ya. Oke, kalau leader lo orang bawel, ya suruh lo orang promosi, udah nurut aja. Nurut, tolong teman-teman. Karena lu ya kalau lu udah kayak gue, lu mau nangis juga itu duit kagak masuk kalau punya rekening. Ya, oke? Jadi tahun ini mumpung masih Q1, kejar bener-bener, oke? Udah ya, ini sakit hati nih gue nih, udahlah tutup aja lah. Sakit hati nih gue tiap kali ya. Cuma teman-teman nih gue tiap kali kenapa gue kasih tahu, gue sharing karena biar jangan kayak gue gitu loh. Saya itu jujur termasuk agent yang auban banget lah pokoknya. Makanya sih kalau nggak ada leader gue tuh yang super sabar nggak ada gue hari ini. Ya, disuruh promosi ngomong iya. Mantan lagi almarhum ke WAT ngomong kan promosi ya iya, gue mah iya di mulut doang tapi kagak gue kerjain, gue masih bisa ngomong nggak? Kalau ke leader langsung mesti nyautin ya kadang. Ya, ya santai aja lah kok. Gue kan iseng-iseng doang. Dapat dicukur nggak dapat ya udah. Bener kagak dapet gitu kan. Oke, ya udah singkat cerita. Ini geser lagi. Udah. Ya jadi yang mau ngejar AAB, mau ngejar AB, make sure lo orang dapat di akhir tahun. Oke. Ya terus udah gitu next ya teman-teman ya. Oke langsung aja. Oke kenapa Pru ini udah nggak usah. Ini nggak perlu lagi ya. Nggak usah ya. Nggak pakai modal lu bantu orang. Lu di sini lu ada platform yang proven. Lu ada free personal coach. Cepet aja lu generate great income. Oke. Teman-teman gue itu pas pertama kali join iseng. Oke ditanyalah sama Ko Asun. Len target income lu berapa? Tau nggak gue jawab berapa? 1 juta sebulan. Ketawa dia gitu ya. Buat apa? Ya anggap aja gue jalan-jalan ke mall sebulan sekali dibayarin sama Pru. Simple banget gue gak mau pusing gitu kan. Oke, sekarang teman-teman bawa anak-anak ke mall nggak bisa ya 100.000 ya. Ya apalagi kalau anaknya 3 kayak gue makannya banyak semua. Oke, ya terus deh gitu begitu doang. Terus teman-teman Ko Asun cuma bilang ya udah gampang Len, lu closing 1-2 juga kelar, 1 nyampe. Oke, terus udah gitu 1 juta sebulan tuh ya cepet lah ya gitu kan. Len udah lewat 1, sekarang lu mau berapa? 5 lah kok gitu. 5 udah, enggak dari 1 10. Oke dari 1 10 lah coba gitu kan. 10 nyampe, 10 berapa? 15 gitu. 15 udah nyampe berapa? 30. 30 nyampe, Ko Asun berapa? Pas ngomong gue sebenarnya juga kagok gitu ya. Cobalah kok cepet sebulan. Teman-teman puji Tuhan nyampe gitu ya. Jadi teman-teman kalau gue kagak ada, jadi ya yang tadinya iseng-iseng jadi jackpot. Jadi jackpot. Oke, ya personal development, ilmu parenting tadi gue udah ngomong. Oke, nah teman-teman ya yang baru mulai lo orang start aja, nggak usah kebanyakan mikir, lu list aja resiko gagal terus resiko sukses di sini. Oke, di sini ada yang suka main capsa, main kartu gitu ya. Hah? Judul gitu ya. Jangan. Ya ini teman-teman kalau ini kayak main kartu ya. Kalau menurut gue di Pro tuh asik banget ya. Lo orang kayak main kartu ya. Lo orang kalau kalah lo orang kagak usah bayar. Kalau lo orang menang lo orang dibayar. Siapa yang kagak mau main? Semua juga mau main. Bener gak? Lo orang kalau ditolak gitu ya. Ditunda closingannya Len gak hari ini. Oke. Ada duit yang hilang gak? Nggak ada kan, nggak ada modal yang lu pertaruhkan ya, ongkos transport sama ongkos transport sama waktu lu aja gitu. Tapi nggak ada modal yang dipertaruhkan. Tapi kalau dia closing dapat duit nggak? Dapat kan gitu. Jadi ya
menurut gue nggak ada ruginya lah gitu ya. Kecepatan. Alik, tunggu. Oke, mana sih? Oh ya, oke. Teman-teman ya, ya bertahan aja dulu biar belum dapat feel-nya. Karena tuh dulu gue gitu. Siapa di sini ya, bukan, udah lah yang gak usah nanya lah ya. Oke, saya dulu tuh kan ditanya, Len lu hari ini kontak berapa orang? Ini udah kontak belum? Ini udah kontak belum? Pas lagi sesi coaching, oke ya. Jadi kan mau nggak mau kan gue harus kontak. Kayak meskipun gengsi dan gak enak dan segala macam rasa campur aduk. Mau gak mau gue harus kontak. Teman-teman aja kalau gue kontak. Dan jujur tuh gue tuh gak terlalu suka chatting. Gue suka telepon ya. Jadi pas gue telepon itu orang, misalnya si A lah ya, gue tuh berdoa dalam hati, jangan diangkat, jangan diangkat, jangan diangkat. Supaya kalau ditanya, udah telepon belum? Udah kok tapi gak diangkat. Tuh kan yang penting kerjaan gue beres gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman dulu tuh gue gitu. Dan ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol rata-rata kalau baru mulai tuh kayak begitu semua. Gak apa-apa, itu tuh wajar. Nanti lama-lama seorang tuh bisa karena biasa. Oke? Ya terus deh gitu ya ada plan your activity, plan your goal tapi pas jalannya nggak usah dipikirin ya. Ini nanti saya ada bahas di belakang. Oke, start from zero. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman nih mungkin hari ini baru kenal saya gitu ya. Ngelihat saya tuh kayaknya jalan enak-enak aja gitu. Tapi ya nggak juga sih teman-teman. Pas awal-awal tuh aduh 6 bulan pertama tuh gue cuma closing 2 case ya. Terus udah gitu yang satu di surrender pas bulan ketiga. Jadi persistensi gue tuh sempat 60%. Ya iyalah ya, cuma closing 3 mati 1 gitu kan. Closing 2 mati 1. Oke. Nah terus udah gitu ditolak sama satu keluarga terdekat yang dipikir pasti beli. Teman-teman di sini pasti punya teman, pasti punya keluarga yang lu pikir kalau gue jualan apapun dia pasti beli. Ada? Ada, bersyukurlah. Oke. Nah gue punya QQ, oke, paman. Jadi gue tuh ponakan kesayangan. Kalau gue ngundang makan di rumah pasti dia datang. Kalau pas ngobrol-ngobrol keluarga pasti dia ngobrolnya sama gue paling lama. Kalau dia datang ke rumah gue kagak pulang-pulang udah, yuk Q pulang kita anterin ke depan. Di depan nih ya, di depan digigitin nyamuk masih bisa ngobrol sejam lebih gitu ya. Oke dong, gue pikir si QQ kan banyak duit, gue jualan apa pasti dia beli. Teman-teman, gue bolak-balik ke rumah dia di Pantai Mutiara karena dia buka toko, pulang masih olahraga, jadi gue bisa ketemu dia tuh di atas jam 9 malam. Oke. Dan karena si QQ itu suka banget ngobrol, gue tuh bisa pulang jam 1, jam 2. Nah, sampai 7 kali teman-teman P7 dari gue mau review dia punya PPH, maksudnya mau review dia punya asuransi kesehatan, nawarin PPH sampai ke CI, sampai ke asuransi jiwa, sampai balik lagi ke PPH. Sampai gue bingung ini si QQ tuh mau apa gitu ya. Pas gue mau follow up untuk P ke-8, karena dia gak ngomong enggak. Kalau gue kan selama dia masih ada indikasi mau, ya gak akan gue lepas. Oke, follow up jalan terus. Tapi kalau dia udah mulai ngeblok, biasa gue mundur. Balik lagi ke basic gitu ya. Oke. Nah, dia pas gue lagi follow up WA dia jawab begini. Lan, QQ tuh sebenarnya tuh terganggu lah kamu datang bla 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 gitu kan. Oke. Pas diterima WA-nya teman-teman itu kan gue baru awal jadi agent. Sedih gak? Sedih, sakit hati juga ada. Padahal kan gue ke situ juga, saya tuh kalau ke situ 4 jam, 3-4 jam. Yang gue ngomong tuh paling 20 menit sampai 30 menit, sisanya ngomong dia. Oke, iya dong gue, gila ya padahal kan yang bikin lama juga dia gitu kan. Emang gue mau pulang gitu, subuh-subuh jam 1, jam 2 gue baru pulang. Gue juga maunya jam 10 mah ada bobo gitu kan. Oke. Udah dong, terus udah gitu udah lah ya. Cuma kita juga ngaca ya. Jadi cuma kalau saya pikir gini, oke, nanya lah ke leader. Ya saya nanya tempo hari ke nenek leader saya pas tempo hari lagi sama dia. Ya, Tin, emang gue salah ya? Karena tempo hari si Cindy pernah nemenin join field sekali atau 2 kali. Gue ada salah ya? Menurut lo harusnya seperti apa? Ya anyway dia bilang, lu sih gak salah, udah benar kok gini. Oke. Nah, cuma kan kita harus ingat ya di sini tujuan kita bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tujuannya adalah hasil yang kita mau terjadi. Setuju? Oke. Gue bilang sama Cindy, oke Sin, ini kan elder, maksudnya senior di keluarga gue. Oke. Nah, gimana gue setiap kali kondangan, setiap kali sincian, pasti gue ketemu dia. Gimana caranya biar hubungan gue tetap cakep? Oke,
Oke Len, lu bilang aja, oh Q sorry ya bla 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 bla. Oke diajarin. Teman-teman di sini enaknya tuh lu orang tuh apa-apa lu nggak bisa mikir pun diajarin gitu ya. Oke. Nah ya udahlah ya, udah anyway, udah terus kayak biasa, ketemu biasa, gue udah kagak pernah follow up lagi soal asuransi gitu ya. Teman-teman tau nggak, tahun kemarin closing EPL 500 juta. Ya, karena hasil follow up. Karena sebenarnya bukannya apa ya? Bukannya kita mau siapa yang menang, siapa yang salah. Coba kalau tempo hari gue musuhan, jadi EPI gak? Jadi gak EPI tahun lalu? Enggak kan? Kita kan bukan mau musuhan gitu. Ini yang tahun lalu yang gue lah. Tapi yang sebelum-sebelumnya tuh ada, oke. Terus pelajaran kedua, oke. Yang gue ketemu kan lakinya, QQ gue. Ternyata tuh yang ngurusin asuransi QME. Bininya tahun depannya gue samperin karena dia mau minta servicing dan kawan-kawan. Yang penting makanya teman-teman mah di sini mah stay dulu aja. Istrinya yang kontak gue, udah ya pokoknya dari istri yang kontak gue, ketemu 2 kali closing 5 polis. Tahun lalu ngurusin repricing, closing lagi gope. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut sama repricing itu bawa API baru. Oke, setuju? Setuju. Ya mesti setuju lah orang gue yang pegang mic. Oke. Ya, terus deh gitu teman-teman. Nah sama satu lagi, ini sih sedih-sedihnya pas awal-awal. Sekarang mah gak ada rasa lah. Oke. Nah jadi teman-teman, jadi tuh dulu gue punya idol. Salah satu idol gue itu tuh adalah teman nyokap gue. Oke. Jadi zaman dulu dia dari Peru aja bisa sekolahin 3 anak US atau anak ke Jerman. Menurut lo orang berhasil apa berhasil? Berhasil. Oke. Nah, memang dia nggak bangun tim, cuma jualan. Tipe ya ibu-ibu zaman dulu lah ya. Oke. Nah, udah dong gitu gue join pro, kan teman baiknya sama gue, tapi dia udah pindah ke Singapura, agennya nyokap gue gitu kan. Oke. Nyokap gue cerita, "Oh, Ellen juga di pro gini gini gini." Lu tau gak dia ngomong apa? "Oh, udah telat." Udah telat. Ellen kalau mau jadi agent mah sekarang udah telat. Zaman dulu kan gue udah ngajakin lah bla 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 bla. Sekarang orang pada pakai BPJS dan kawan-kawan gitu ya. Oke. Ya anyway untungnya pas itu perkataan nyampe di gue tuh udah on system. Ya, jadi gue bilang ya udah lama biarin aja. Sekarang kalau orang pakai BPJS emang bisa berobat ke Singapura kayak mama. Kan gak bisa juga. Oh iya, ya udah. Jadi teman-teman cuma pas itu omongan pas nyampe agak kena juga degek gitu karena salah satu idol gue kalau orangnya gue nggak kenal ngomong mah gue nggak peduli gitu loh tapi maksudnya dia adalah orang yang tadinya tuh berhasil di pro ngerti teman-teman ya jadi tuh di situ tuh teman-teman di sini teman-teman kalau misalnya ada yang ada masih ada keluarga gitu yang ngomong lah istri lah bapak lah emak lah apa segala macem lu mah ngapain sih lu udah sekolah mahal-mahal lah apa buang-buang duit lah lu cuma jadi agent doang lah bla 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 teman-teman mereka itu tuh sayang sama lo orang cuma mereka tuh belum ngerti di sini oke. Ya, udah oke. Teman-teman, sebelum mulai itu kan kadang kita suka overthinking ya. Teman-teman jangan overthinking ya. Kadang tuh kita ngelihat di sini siapa yang waktu baru join gue kayaknya enggak gue banget. Pas pertama kali ditawarin. Oh ada, gue pikir enggak Son, lu punya agensi cakep banget semuanya. Oh gue cita-cita gue dari SD cuma jadi agen asuransi gitu ya. Oke teman-teman, teman-teman semua tuh jadi itu gini ya, gue juga aduh gimana ya bikin list nama sih gampang, kontaknya gimana ya, ngomongnya gimana ya, cara gue masuk gimana ya. Kadang teman-teman pas mau mulai itu kita tuh mabok gitu, kita tuh kebanyakan mikir gitu ya. Bukan mabok alkohol ya, mabok kebanyakan mikir oke. Tapi udah jalanin aja, nah maybe gitu lu jalanin itu kelihatannya bolanya tuh gak gitu gede gitu bolanya kan lebih kecil. Lu udah kayak begini ya, udah setelah jalanin gitu ya, setelah bisa dan terbiasa. Itu ternyata tuh oh closing tuh begitu aja, oh sales cycle tuh begitu aja. Oh pokoknya habis gue prospecting, gue approaching, gue fact finding, gue storytelling, gue closing, gue HO, gue closing, dapat referensi ngulang lagi begitu. Setuju? Sampai gitu-gitu aja teman-teman ya. Apalagi kalau yang udah pentolan-pentolannya lo orang tuh Harrison lah, Acong lah, Novil lah gitu ya. Gue gak bisa sebutin satu-satu ya. Itu gue rasa mereka kalau mabok juga bisa closing. Oh enggak? Hah? Ya soalnya ya saya tuh pernah sekali gitu ya. Kan kadang saya suka minum. Kadang kayak gue kan doyan minum. Ya anyway gitu ya. Pas lagi ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya. Ada orang baru datang gabruk gitu ya. Cowok punya anak 2, udah dong. Ternyata gue tuh agak gue sempat prospek dia ya. Sambil tipsi-tipsi gitu ya. Sambil tipsi-tipsi. Terus deh gitu jujur ya pokoknya ya anyway lah ya kan kita ngobrol apa segala macam. Tau besoknya tahun gue bilang, "Lan lu tahu gak sih? Lu tuh maksa dia keluarin KTP sama kartu kredit." Hah? Serius?
Iya, kita tuh sampai ngakak liatin lu gitu kan. Lu jadi tuh sampai, "Lu umur segini mana? Coba keluarin lu punya KTP." Ya udahlah kartu kredit sekalian. Iya, teman-teman. Jadi lu sebenarnya tuh ya begitu-begitu aja. Kerjaan kita tuh cuma kongko-kongko sama orang, teman-teman santai aja gitu loh. Nggak usah terlalu tuh dibikin susah-susah gitu, oke? Ya teman-teman nih pas mulai, udah gitu pas belum mulai. Nah, oke. Ini teman-teman sedikit hitungan, oke. Semuanya itu teman-teman tuh perlu statistik, teman-teman perlu nyatet, oke. Ini ilmu gue juga dapat dari orang, ya. Intinya lu kalau mau closing itu adalah skill kali rasio kali market, ya. Skill skill sama rasio closing itu lo orang tuh bisa eh, belajar, oke. Belajar bisa diimprove cepat, tergantung lo orang mau belajar apa enggak ya. Mau cepat pintar harus rajin belajar, oke. Ya, nah kalau market teman-teman, oke. Di sini siapa sih yang mau case gede? Mau lah ya kalau kayak closing cepetio, nopetio, sapetio gitu 300 gope gitu ya. Yang pepetiau gitu ya. Oke. Nah, lo orang tuh harus cari market yang bener. Oke, harus improve lo orang punya market. Ada ya di ini deh nggak usah jauh-jauh leader gue. Leader gue tuh kalau closing tuh kurang dari 10 case. Tapi tuh Star Club lah, Double Star Club lah, PCC lah ya gitu-gitu. Kenapa? Karena market dia tuh bagus, marketnya tuh mateng. Nah teman-teman yang hari ini belum punya market yang mateng dan market yang bagus, teman-teman harus buka jalan ke market itu. Contohnya paling gampang cari komunitas baru, pedal lah, tenis lah, apa ya? Rohani lah, komsel lah, gereja lah gitu. Jadi contoh-contoh, oke. Ikut komsel, gabruk gitu ya. Kamu tinggalnya di mana? Komsel gimana? Oh saya sih rumahnya di sini, tapi kalau bisa komselnya mau yang area peak. Ya, oke. Ya, ngerti ya? Ngerti ya? Oke, jadi kan kita sambil belajar mengenal Tuhan, kita mencari duit gitu. Oke ya, jadi teman-teman contoh kayak kemarin lah ya. Jadi kan ini ada beberapa teman dari lagi belajar free diving. Pada ngajak, Ci, yuk Ci gitu. Gue bilang, ini Cici juga mau. Tapi ntar ya, gue cari dulu calon nasabah atau calon agent yang mau belajar free diving. Hah? Dia bilang, kok gue gak kepikiran ya? Iya, soalnya sekalian maksud gue, sambil gue belajar, gue PDKT. Bener? Gitu toh. Jadi tuh, make sure orang punya tindakan itu tuh mengarah ke tujuan lo. Kalau lu cuma belajar something doang, ya maksudnya misalnya gue belajar free diving, bisa ada nggak sih yang bisa diprospek? Bisa, mungkin coachnya bisa gue prospek, mungkin teman yang lain bisa gue prospek, tapi kan alangkah lebih baiknya tuh kalau emang ada orang yang sudah kita incar, ya gue ajak, oh yuk gue mau cooking class yuk, ikut yuk gitu kan. Lu biasa belanja di mana? Lu kalau ke situ ikut dong gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi biasain tuh lu tuh market tuh diimprove lah ya, caranya macam-macam ya itulah ikut komunitas baru lah, TP-TP lah segala macam. Oke, ya follow leader udah pasti ya belajar ambil tanggung jawab teman-teman jangan pernah udahlah ini mah basic banget. Oke, lo orang sama ini, lo orang tuh jual asuransi tuh lo orang jual trust. Makanya kalau menurut gue market itu perlu dibangun pakai waktu, nggak bisa instan ya. Oke, nah sekarang kita bisa nggak minta orang lain trust sama kita? Nggak bisa. Nggak bisa, trust itu harus dibangun. Dia harus mau kasih kita trust, bener gak? Udah lalu percaya aja sama gue, nggak bisa teman-teman. Lu kalau baru kenal sama orang, udah gitu ada itu orang ngomong, udah lu percaya aja sama gue, lu orang percaya gak? Yang ada malah, ini orang ada apa sih aneh banget gitu kan. Oke, jadi lu orang tuh harus bangun. Nah lu orang kalau bangun trust itu tuh harus bangun kenyamanan. Ya, dan kenyamanan itu tuh biasa lebih mudah dicapai sama orang-orang sanguin. Makanya akhirnya gue jadi sanguin ya kayak begini. Gitu. Karena tuh eh ini ya, gue tuh dulu susah banget muji orang. Ya, bukan karena gue sombong, enggak, karena gue cuek. Saya tuh orangnya tuh cueknya tuh cuek abis. Ya, lu bayangin ya, laki gue potong rambut aja gue bisa nggak sadar. Manusia macam apa gitu kan. Laki gue potong rambut gue bisa nggak sadar jadi benar-benar secuek itu. Jadi gimana gue mau muji orang lain kalau gue nggak bisa perhatiin nggak bisa perhatiin orang lain. Nangkep ya teman-teman ya. Oke. Dulu menurut gue kalau gue pergi jalan-jalan nggak penting banget tuh bawain oleh-oleh. Belum tentu dia suka, belum tentu dia pakai. Mau ngapain? Ya.
santai banget gitu kan. Gue mah lebih suka mentahnya, tapi kan gak semua orang kayak gue. Ya, jadi tuh di sini tuh gue belajar banget, saya tuh belajar banget gitu kan. Oke, oh yaudah harus belajar muji orang dulu tuh ya. Lo orang kalau kenal leader gue, Ko Asun tuh mulutnya loncer banget. Loncer apa? Lancar. Lancar banget tuh kalau muji orang. Gue tuh bingung kok lu bisa aja sih kepikiran, kok lu bisa aja sih kepikiran. Dia bilang kan karena udah kebiasaan, lu coba. Jadi awal-awal ya gue kalau muji orang tuh kayak kaku banget. Gue bingung mau muji apa, tapi lama-lama sekarang ya, baru ketemu aja ya. Woi Q, tambah ganteng aja padahal tambah tua gitu. Itu. Tapi ya udah gitu, tapi kan dia seneng, gak ada orang gak seneng dipuji teman-teman, gak ada orang. Tapi kita kalau muji juga kira-kira ya contoh, gue punya temen nih, gak punya mbak, gak punya suster, gak punya mbak, gak ada supir, masih antar jemput anak. Tapi tuh kalau ketemu tuh kece banget. Gila ya, gue sih salut sih sama lu, hebat banget sih. Lu kagak ada mbak ya, kagak ada supir. Kalau keluar rumah masih aja celong, gue bingung gitu kan. Gak lalen, yang penting atur waktu lah, bla bla, simpel-simpel aja gitu. Orang tuh seneng gitu loh. Jadi belajar muji orang teman-teman ya. Yang mulutnya susah muji nggak apa-apa. Belajar kira-kira, oh kalau ketemu orang begini nih, gue ada apa, ada hal positif apa yang bisa gue puji. Akhirnya nih gue belajar untuk menemukan hal positif dari orang lain. Oke? Karena menurut gue tuh manusia itu tuh benar. Kita aja bisa belajar dari binatang. Masa kita nggak bisa belajar dari orang lain? Pasti ada hal positif yang kita bisa ambil. Contoh kita punya mantan gubernur itu si Anies gitu kan. Menurut lo orang pintar apa pintar? Pintar, pintar, pintar ini ya. Nah, itu aja menurut gue kita bisa belajar dari dia. Kenapa? Dia ngomong ngaco pun tapi pede. Bener gak? Ngomong menurut gue gila nih kayak sorry ya otak didengkul gitu kan ya. Tapi pede gitu kan. Iya. Kan konteksnya belajar dari orang lain gitu kan. Ya. Ya, bener ya teman-teman ya. Oke, jadi tuh gue ngomong sama kalau apalagi kalau ketemu partner-partner baru ya, agen-agen baru gitu. Cik gue takut salah, lo orang mah ya, lu pikir orang, lu jelasin presentasi orang lain, orang juga gak ngerti. Yang penting tuh lu pede ngomongnya orang pikir bener. Oke, menurut gue ya, nggak perlu beneran pintar, yang penting kelihatan pintar. Setuju? Setuju. Gitu. Jadi kalau orang bilang, lu pintar ya, hahaha, belum tahu aja dia. Oke, nah oke, gunakan waktu ya teman-teman ya. Ya gitulah ya. Pokoknya lo orang mau ngapain, lo orang pikir sesuai nggak sama tujuan gue. Ya, jangan lo orang mau ke Bandung tapi mengkol dulu misalnya ke Gunung Putri, iya ya, mengkolnya kejauhan gitu, oke? Ya sinkron dengan gue sama Dream masa depan, lu harus cross check, harus checklist lah gitu. Setiap kali lu mau ngapain checklist dulu gitu, oke? Terus deh gitu teman-teman di sini siapa yang masih mau nyenengin orang tua, siapa yang masih mau ngurusin anak gitu ya. Kayak gue deh, gue tuh pertama kali join tuh anak gue tuh nggak ada yang udah lulus SD. Hari ini udah SMA mau kuliah. Udah mikirin lagi biaya kuliah teman-teman tuh. Jadi tuh waktu dipakai sebaik-baiknya. Mumpung masih sehat, otak masih jalan ya dipakai benar-benar gitu. Dimanfaatkan lah ya yang kesehatan dikasih sama Tuhan. Oke, terus deh gitu teman-teman selama ngejalanin ini ya, improve skill lo orang udah usahain apa lo orang udah improve lo orang market. Tapi lo orang tuh harus jaga namanya positive mindset. Makanya gue aja tuh masih setel itu alarm sehari 5 kali. Gitu. Kenapa? Untuk menjaga otak gue secara konsisten, secara sadar berpikir secara positif. Oke, teman-teman nggak bisa nggak bisa ngomong. Contoh kita pernah lah ya ketemu orang negatif banget ada lah ya, nggak bisa tuh lu senggol, lu tuh jadi manusia positif dikit gak, terus udah gitu besok udah jadi positif, nggak bisa temen. Itu adalah udah jadi karakter, udah jadi habit, jadi makanya perlu dibangun. Contoh, lo orang kalau misalnya lagi nyetir, ada yang nyalip gitu ya, kalau kan jujur gue emang gue tuh pernah ya turun dari mobil ngegebrak pickup, turun lo kok berani gitu. Serius, gue tuh panasan ya, gue plekma tapi kalau udah lu orang kalau udah keterlaluan gue, wah gue kalau udah marah kayak setan kalau kata karyawan yang sama gue. Waktu gue kecil tuh si Alan tuh paling kalem paling baik tapi kalau udah marah kayak setan kayak gitu. Jadi panas lah ya kita, cuma kita pikir lagi gitu kan ya, oh ada kejadian apa, oh ya udah lain kali gue belajar begini gitu ya. Jadi teman-teman setiap kali ada kejadian orang harus secara sadar
ya, kasih makan. Jadi tuh kalau di otak lu tuh ada serigala baik, serigala jahat gitu ya. Yang satu positif, satu negatif. Yang lo orang harus kasih makan adalah yang positif. Lakukan secara konsisten terus menerus, maka nanti lama-lama lo orang bukan otomatis ya. Secara spontan, secara tanpa sadar lo orang udah bawaan positif ya. Yang belum bisa nggak apa-apa. Kita belajar secara sadar ngatur pikiran. Oke? Ya, ini kalau menurut gue soalnya penting banget. Di sini siapa yang suka ketemu sama orang positif? Yang lain nggak suka? Yang lain nggak suka? Nggak angkat tangan. Ya udah, yang demen ketemu sama orang negatif? Nggak ada kan? Nggak ada, sama. Biar orang suka mau ketemu, biar orang tuh demen ketemu sama kita ya, kita harus belajar bahwa auranya tuh positif. Oke? Ya, udah. Jadi ya teman-teman ya, termasuk mensortir informasi yang lo orang baca, lihat, dan dengar. Ya, jangan baca hal-hal yang negatif gitu ya. Bacanya yang lucu-lucu aja, yang informatif dan edukatif. Oke? Nah, goal ya. Udah gue udah gak usah ngomong lah ya. Ini tuh lo orang tuh goal tuh harus punya ya. Lo orang kalau jalanin, oke. Sering gak sih kadang dulu tuh gue bingung, Lo orang suruh gue achieve ini, achieve ini, achieve ini. Tapi katanya pas gue prospek orang jangan dipikirin. Nah, siapa yang suka diomongin kayak gitu? Gue sih suka diomongin kayak gitu ya dulu sama leader gue. Lalu pas prospek orang, lu tuh jangan mikirin dia buat closing gitu kan. Ntar kelihatan di jidat lu gitu loh, dolar gitu kan. Terus gue tuh nggak nangkep gitu ya, karena gue tuh orang logika banget. Gue tuh orang logika lah ya gitu, gue tuh nggak nangkep maksudnya gitu kan. Oke, nah setelah dikorek-korek tuh gue baru ngerti maksudnya. Lo orang kalau bikin planning, lo orang kalau bikin goal pakai otak ya. Q1 segini, Q2 segini, oke berarti gue kalau mau segini, case size gue segini, total rasio closing gue segini, berarti gue harus ketemu berapa orang. Pakai planning, detail, oke pakai otak, oke. Tapi pas lu orang eksekusi, pas ketemu orangnya lu orang gak usah pikirin ya. Karena rezeki itu di tangan Tuhan. Closing syukur, nggak closing besok-besok, follow up lagi. Ya nangkep gak? Udahlah kalau nggak nangkep tell leader lo aja lah. Oke, udah ya pokoknya teman-teman gak ada goal yang terlalu besar untuk dicapai selama kita membuatnya dominan di otak kita ya. Jadi itu apa ya, otak kita tuh sama lah ya, lo orang kalau main IG gitu ya lagi demen apa totalnya keluarnya di algoritma itu mulu ya. Sama sebenarnya otak kita juga begitu. Nah kalau lo orang itu makanya kenapa tuh disuruh tuh lu taruh goal di tempat yang lu taruh yang lu lihat setiap hari. Supaya lu bangun tidur, lu melek mata lihat itu, tutup mata lihat itu, lu buka HP lihat itu, tutup HP lihat itu. Jadi tuh secara nggak sadar tuh kita di remind terus. Jadi apapun keputusan yang kita ambil otomatis akan mengarahnya ke arah sana. Oke? Ya, udah kayaknya gue udah mau kelar deh. Oke? Ya teman-teman, yang penting ya teman-teman tuh belajarlah berproses. Dibilang gampang enggak juga. Tapi menurut gue simpel banget ya. Punya leader, baru promosi tahun kemarin gitu ya. Terus otaknya encer banget ya. Ambil kedokteran di UK ya, lulusan UK. Oke, otak encer banget ya. Udah deh, anyway setelah dia promosi gitu ya. Gue cuma ngomong gini, tuh kan Jo, nggak susah kan. Bukan nggak susah, nggak perlu otak pinter kan. Kerjaannya begitu-begitu aja tapi lu perlu rajin. Ici ya nggak pakai otak. Enggak, serius teman-teman. Enggak gimana banget lo orang tuh enggak usah ngelibat-libat gue ya kalau ngeliat teman gue hari ini ya. Orang kantor profesional gitu ya. Kalau yang perform gaji ada yang triple digit teman gue gitu. Cuma ya gue cuma bilang gila ya. Gue sih salut lu sama lu ya. Dari dia lulus kuliah berarti dari 2006 itu 2005 2006 masih ambil kerja, masih ngambil master lah, ambil kursus ini, sertifikasi ANA, sertifikasi itu. Sampai sekarang kerja udah minimal jam 9 pagi sampai jam 5 sore belum lembur-lembur. Karena sampai sekarang aja dia bisa jam 11 malam ada meeting. Sama apa sih kayak headquarter lah sama apa kan beda waktu kan. Harus. Dia bilang 24 jam len. Gitu ya. Gue rasa sih gue gak bisa. Kayaknya makanya gue bersyukur banget gue di Pru ya. Yang model kagak pakai otak aja tuh bisa jadi duit. Oke. Simple teman-teman ya oke.
gampang kadang di sini tuh kita coba belajar mengelola emosi dan perasaan gitu. Nggak usah pakai otak encer-encer, mau lulusan SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, STLR semua bisa ya. Oke. Ya, ya udah pokoknya kalau ini kerja yang rajin lah ya translatornya. Oke, kerja yang rajin. Oke. Terus udah gitu belum berhasil nggak apa-apa, coba lagi. Ya, kalau orang tuh ya gini teman-teman, gue tuh punya prinsip satu ya gitu, makanya kalau tim gue tuh suka bilang si Cellen mah ekstremis. Kayak ekstremis dalam arti gini, contoh. Kan kemarin kita kick off di AISBSD. Ada lah pasti yang rumahnya jauh banget dan harus naik kendaraan umum. Oke. Nah salah satu tim gue tuh naik kendaraan umum, dia bilang, Ci gue lupa bawa gue punya apa? Apa? Earphone apa? Earpad apa? Apa sih? Headset. Ya headset ya begituan lah ya, pokoknya buat dengerin taruh kuping. Oke, oh ya gituan lah. Oke, nah udah tuh kan, nggak pakai otak kan gue kan, udah kelar. Nah singkat cerita, jadi dia ada ngomong lah few times, berapa kali? Ya 3-4 kali mah ada. Oke, sampai saatnya udah harus pulang. Oke, ya Ci masih gitu ya. Oke, gue bilang ya udahlah Jo gitu kan, kesebut. Ya udahlah gitu kan, ya udahlah jalanin aja daripada kagak pulang lu kok di sini sampai besok ya enggak lah Ci itu kan jadi ekstremis gitu. Jadi maksud gue something yang lu orang kalau emang harus jalanin ya udah jalanin aja. Ngerti? Jangan pakai tuh lo orang punya energi, jangan pakai tuh energinya kita ya. Ini reminder juga termasuk gue untuk tuh mikir overthinking lah, komplain lah buat hal negatif tuh udah nggak usah gitu. Lu pikirin aja. Something kalau prinsip gue gini, kalau emang lo orang udah harus jalanin, pilihannya cuma dua. Lo orang mau jalanin dengan bersungut-sungut apa lo orang mau jalanin dengan bersuka cita. Menurut lo orang ya, kira-kira lebih enak jalaninnya gimana? Dengan bersungut-sungut? Ya enggak dong, dengan sukacita dong. Ya udah. Jadi udah nggak usah mikirin yang lain. Ya udahlah emang harus jalanin, lu orang jalanin aja. Prosesnya emang harus begitu ya begitu aja. Emang harus dak dikduk pas telepon, ya udah jalanin aja. Emang harus lewatin AAB dulu, ya udah jalanin aja. Lo orang mau rekrut 4, rekrut 1 dulu gitu loh. Ya, gue mesti lewatin rekrut 1 dulu baru bisa baru bisa jadi 4. Mesti lewatin AAB dulu baru jadi AB gitu loh. Oke? Kok gue jadi ngomel? Aduh, kan ke bawah nih. Oke, nah teman-teman ya, oke. Gue tuh kan, teman-teman ini ya, tadi kan saya cerita nih, oke. Saya kan orangnya cuek, jangan baca dulu. Oke, gue kan orangnya tuh cuek banget. Cuek tuh luar biasa lah ya teman-teman. Jadi singkat cerita anak gue tangannya patah aja gue gak sadar sampai udah minggu 3. Minggu kedua. Jadi dia jadi anak gue cewek tuh tomboy karena kakaknya tuh dua-duanya cowok. Oke, ini kejadian baru nih Son. Oke. Jadi tuh dia demennya main tonjok-tonjokan. Ya. Ketawa. Dia main tonjok-tonjokan ya. Jadi tuh kemarin tuh kita tuh pas Januari ada ngumpul di rumah adik gue. Ponakan gue ulang tahun, pukul-pukul apa? Pinata. Yang isinya permen. Oke. Udah dong, udah dibukul-bukul, isi udah jatuh, udah pada rebutan, udah ada pinata kan dia taruh di lantai dong. Oke. Anak gua mau ngadu tonjok-tonjokan. Itu kan kardus di lantai. Kalau lu tonjok yang kehajar siapa? Tangan dong. Oke. Udahlah ya dia nonjok lantai. Sininya memar sama bengkak. Gue kan kagak pernah patah tulang, gue kagak ngerti. Gue pikir cuma oh memar, kejedot gitu kan bengkak, wajar. Oke. Nah dan anak gue tuh tahu kalau dia yang salah dia nggak berani ngek gitu sama gue gitu. Oke. Jadi kalau dia jatuh gitu gue cuma nggak apa-apa. Oke. Next time hati-hati kelar. Nggak ada tuh ngakek tuh nggak ada. Oke. Nah udahlah singkat cerita setelah 2 minggu memar hilang dong. Bengkak hilang dong. Baru gue ngeliat kok di sini jendol. Baru gue bawa ronsen setelah 2 minggu. Terus sampai dokternya, Bu, ini kayaknya udah nyambung. Hah? Gitu teman-teman sampai, ya dok saya gak ngerti, saya pikir memar. Gitu karena anak gue masih bisa nulis loh. Masih bisa nulis, jadi masih di fun world ada main tonjok-tonjokan kan. Masih nonjok itu tangan kanan yang kena. Ya gue jadi emaknya santai dong. Gitu kan, ya udahlah singkat cerita akhirnya dioperasi ulang. Dah, jadi gue tuh sesantai itulah ya, santai tuh ya maksudnya santai lah, lu gak ngek-ngek ya gue juga santai gitu kan. Oke, nah sampai tuh kemarin Desember kemarin gue dapat surat tuh gini ya, dari
leader gue yang baru promosi. Oke. Ya, singkat cerita gue nggak tahu tuh kenal jodoh Tuhan ya, bukan kita tuh benar-benar kenal dari nggak orang kenal, nggak ada koneksi juga. Anyway, kerekrut lah ya, kerekrut. Dia bilang gini, Cellen, thank you for changing my life. Oke, gue tuh ya yang hah gitu kan, kayaknya gue kerja biasa doang gitu ya. Oke, teman-teman baca yang gue highlight ya, God is real dan aku percaya 2 kali lipat sejak ketemu Cici, thank you again. Karena Cici sudah memberikan aku sebuah jalan di mana aku bisa menyalurkan potensi, ambisi dan bakat-bakat terpendam ya, begitulah ya. Oke. Aku bisa lihat ke depannya, mimpi-mimpiku yang tadinya cuma andai-andai bener-bener apa sih? Oh, benar-benar suatu hari tercapai. Oke, I am so I am so apa? Oh, I am so lucky to share this part of life di Peru with Cici. Oke. Gue nggak pernah kebayang ya di perjalanan gue nyari duit ya, gue tuh bisa bantu orang. Teman-teman di mana? Lo orang kalau buka bisnis ya, orang makin pintar. Kalau lo bisa tuh lo tahan gajinya. Kenapa? Karena kalau lo naikin gaji dia, kita punya margin makin kegerus, tapi resiko business owner yang punya toko yang ngurusin nelen. Bener gak? Cuma di sini yang di sini tempatnya tuh lo orang bisa capek lu punya mimpi-mimpi lo orang, dreamsnya lo orang, tapi lo orang tuh juga bisa bantu orang lain tuh capai impiannya. Oke, tepuk tangan buat Prudential. Ya, oke. Teman-teman, dah kelar, dah. Oke, thank you. Oh, belum boleh. Masih banyak pertanyaan sih. Oke, berarti tapaunya 5 porsi. Oke. Oke guys, applause sekali lagi buat Cici Ellen yuk. Teman-teman gue itu jujur gue sharing tuh basic banget, hopefully tuh lo orang bisa belajar. Nah kalau ada sharing gue yang beda dengan ajaran leader lo orang, please dengerin lo orang punya leader karena mereka yang lebih ngerti lo orang. Oke? Oke. Oke, sebelumnya kita kasih Q&A. Ya, kita kasih pertanyaan. Ada yang mau tanya di sini? Oh, ternyata Iris yang nanya sih. Karena pekerjaan, cuy. Oke. Teman-teman gini deh, apa ya? Menurut gue nggak ada orang tuh yang nggak bisa berubah. Oke. Yang penting tuh kita tuh willing untuk belajar, ya. Dunia tuh berubah setiap hari dan menurut gue kita tuh harus bisa ngikutin. Ya, plekma jadi sanguin itu tuh cuma menurut gue adalah prosesnya, ya. Yang kenapa bisa berubah karena why-nya gue kenceng. Oke, gue mau kasih hidup yang lebih baik buat anak-anak gue. Gue mau mereka tanpa AIU-EO itu tuh buat sekolah ya, gue udah bisa provide. Nah itu why-nya gue. Gue mau punya hidup yang lebih baik tanpa bergantung sama orang lain. Oke, nah why-nya lo orang udah cukup kuat ya buat lo orang berubah. Gak gampang, gak ada yang gampang ya menurut gue ya. Tapi itu, maksudnya, tapi simple sebenarnya. Lo orang cuma perlu belajar dan perlu berlatih. Cara ngelatihnya, ya itu gue pasang alarm 5 kali sehari gitu, itu sih baru lah, itu baru. Kalau dulu tuh jadi secara sadar nih, gue udah berasa nih, kalau gue ada pikiran negatif, oh langsung switching, berdoa lebih banyak, kayak gitu-gitulah ya. Kalau plekma kesanguinnya ya gitu aja sih gitu loh. Cuma ya memang jujur sampai hari ini, gue tuh setiap tahun ya, lo orang kalau ngeliatin IG gue pasti ada solo trip sendiri. Mau cuma sehari kayak 2 hari, tapi gue harus hilang sendiri gitu. Karena itu plekmanya gue harus dikasih makan gitu loh. Dan emang gue demen gitu kan, jadi kan gue demen diving. Satu rumah nggak ada yang hobi diving, yang ada gue dilarang, jadi gue kabur. Kabur dengan izin ya, maksudnya contoh misalnya kalau gue lagi pergi trip ke Bali gitu ya, sama keluarga bisa 5 malam gitu ya. Nanti mami satu hari mami diving, you guys jalan-jalan sama papi ya. Kalau enggak you guys jalan-jalan sama QQ ya, you guys jalan-jalan sama Iya. Jadi gue kabur, pasti ada satu hari hilang. Atau 1 malam. Contoh kalau tripnya Puru misalnya ke Bali, gue pasti nambah 1 malam maju 1 malam atau nambah 1 malam. Buat apa? Buat diving. Karena gue perlu 1 hari itu di bawah, gue gak dengar suara apa-apa.
Ya nggak perlu-perlu juga sih, ya pengen aja gitu. Ya pokoknya gue perlu sendiri gitu ya, nggak dengar suara apa-apa, cuma dengar suara napas gue sama suara air gitu ya. Itu plekmanya gue harus dikasih makan. Tapi kalau misalnya ditanya, "Len, lu mulai hari ini nggak boleh diving lagi karena masalah gini-gini kesehatan dan kawan-kawan." Oh ya udah nggak apa-apa, ntar gue cari hobi yang lain. Kelar, belajar juga nggak, jangan terlalu attach, oh mesti begini gitu, aduh tolong deh. Nggak perlu yang namanya begitu-begituan, nggak ada yang namanya, oh nggak ada ini gue bisa mati, nggak ada lah, nggak ada ini gue bisa depresi, kentut lah gitu. Ya, nggak ini, maafkan ya pilihan kata-kata yang memang agak kurang berakhlak gitu ya. Tapi teman-teman gitu ya, lu juga. Eh, ya, tapi teman-teman percayalah gitu ya. Gue sih kalau di depan nasabah nggak begini ya. Nggak serius loh. Gue kalau di depan orang kalau baru ketemu nggak, first impression teman-teman jadi gini, oh si Ellen nggak berakhlak itu aja bisa gitu kan. Orang jangan jangan begitu juga gitu. Jadi kita tetap harus pintar-pintar bersikap ya. Jadi gue tuh ada baru kenal, jadi gue kenal bininya dulu dan bininya ini kan profesional banget. Oke, singkat cerita akhirnya gue kenal sama lakinya kan, temenin medical dan kawan-kawan. Udah dong, karena kan ya pokoknya template-nya gue ya profesional, template-nya gue gitu kan ya, harus kelihatan pinter. Ya jangan kelihatan gak berakhlak gitu, jangan-jangan. Pokoknya template pertama harus kelihatan pinter, kalau udah kenal urusan belakangan, oke. Anyway dari situ kan akhirnya kita jadi ngobrol, sering keluar gitu ya sama sering keluar sama suaminya juga, sama istrinya juga, dikenalin sama keluarganya apa segala macem. Lo tau gak, jadi setelah udah kurang lebih setengah tahun lah ya, setengah tahun kita kenalan gitu ya, dari pertama kali ketemu, dia ngomong gini ke gue, Ci, lu ya ternyata orangnya rada-rada juga ya, kenapa ya? Iya waktu ketemu, gila gue pikir nih Celon pinter banget, orang profesional banget, ternyata kayak begini gitu kan. Iya teman-teman, jadi lihat-lihat ya, jangan jangan sama semua orang tuh, lo orang tuh modelannya kayak begitu, enggak. Jadi tetap belajar, kalau lu begini harus begini, ini begini harus, kalau ketemu orang begini harus begini, ketemu orang begini harus begini. Kalau hubungannya udah baik, jujur gue pernah closing dengan cara nodong. Ya, nodong bukan nodong pisau, nodong pistol enggak. Gue nodong gini, lu tuh bayar kontainer sebulan berapa, pelit banget lu buat asuransi, udah bayar cepetan buru, si CV mana? Si CV mana? Gitu, udah bayar. Gitu, itu nodong, tapi itu hubungan udah baik. Gitu, hubungan udah baik, jadi gue bisa nodong. Jadi teman-teman balik lagi cara closing itu tergantung hubungan lu sama dia. Cara bersikap juga tergantung hubungan lu sama dia gitu loh. Jadi dibilang apakah gue sanguin setiap saat? Enggak juga gitu kan. Tergantung lah kalau udah deket ya gue dan dia nyaman dengan gue sanguin udah apa ya, kalau lu ketemu orang yang diem dan dia tuh udah nyaman banget sama lu gitu ya. Lu harus jadi sanguin, kalau enggak krik 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 gitu loh. Ngerti maksud gue? Gitu. Ya dia malah senang, orang-orang plekma tuh demen dengerin orang ngomong. Bener, orang-orang plekma itu demen dengerin orang ngomong. Jadi kalau dia plekma, apalagi yang stabil mentok, nah lu banyak-banyak ngomong deh. Gitu, tapi kalau lu sama, beda ya ini sama nasabah ya kan bikin dia senang. Tapi kan kalau lu sama agent kan lu justru harus ngelatih, biar lu gak plekma-plekma banget gitu. Kan gak stabil banget, kalau terlalu stabil tuh kayaknya aduh gua sentil tuh juga gitu loh. Nggak kena gitu loh, gitu. Kalau kalau jadi beda-beda perlakuan ya gitu, itu. Ada lagi? Dah. Kok Halo, Jelen, salam kenal. Mm. Saya Handoko. Mau nanya dong, kalau fact finding itu yang bagusnya kayak gimana ya? Jadi nggak kelihatan kayak interogasi gitu. Oh oke, jadi gini, salah satu trik saya untuk fact finding itu adalah saya dengan cerita. Jadi contoh, jadi ngorek-ngorek tapi dengan cara yang inilah gitu ya, berkelas enggak lah. Contoh nih, lu, lu tuh di mana ya sama di ini? Hah gila beda sekolah, berapa? 2? Enggak 1 doang gitu kan. Kalau dia punya supir 2 dong. 1. Oh lu kemarin nyetir sendiri dong. Iyalah nyetir sendiri, supir mah buat anak gue. Yang hitung tuh kayak begitu tuh. Oke. Nah terus udah gitu kalau lu mau korek-korek lebih dalam, ceritain kita dulu. Oke. Gimana bisnis lu? Oh bisnis gue gini nih, gini gitu kan. Cerita kayak lagi nggak gampang ya, gue dengar ada klien gue gini, lu gimana gitu kan. Oh iya nih gue gini, lu ngerti ya. Jadi satu, nanyanya itu ngeles tipis, udah gitu
Yang kedua, lu buka topiknya atau buka kita dulu gitu. Baru biasanya dia buka. Jadi biasa gitu sih. Jadi kan terus deh gitu kalau nanya itu menurut gue fake itu lo orang diajarin sih kalau fact finding tuh nyarinya apa? Tau nggak dari sebenarnya yang lo orang tanya itu ya sebenarnya tuh cuma perlu itu biaya hidup sama income. Ya, lo orang tahu dia punya mobil berapa, lo orang tahu rumahnya di mana, lo orang tahu dia punya supir berapa, anak sekolah di mana tuh buat apa? Kira-kira kan dia punya biaya hidup kan, gitu. Jadi lo orang punya pertanyaan tuh harus diatur sedemikian rupa buat dapetin tuh kira-kira dia punya pengeluaran berapa dan dia punya income gimana. Untuk nanya income dia nggak mungkin dong income lo sebulan berapa. Ya kan, kita nanya, gimana bisnis gini-gini, gila hebat ya, lu cabang ada berapa. Nah terus teman-teman dikit-dikit bukan dikit-dikit muji ya, dikit-dikit kasih teaser lah ya gitu kan. Wih hebat ya, gila lu cabang berapa, lu hire orang berapa banyak, gila gue sih bisa sakit kepala kalau kayak lu bla 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 gitu. Enggak lah, cuma segini, kebayang dong gitu. Kalau gue tuh jujur ya, gue tuh suka nanya orang, ini kebiasaan dari dulu, gue tuh suka nanya orang cara cari duit. Contoh dalam arti, teman gue main forwarder, sebenarnya tuh forwarder itu tuh nyari duitnya gimana sih? Gue gak ngerti. Lu bukan bayar surat-surat begini-begini udah mahal juga ya. Apalagi kalau yang resmi, emang dapat cuan apa gitu? Enggak lah Len, masih ada lah kan begini. Jadi tuh ngerti. Nah sambil lu nanya, lu gali tuh ilmunya. Itu ilmu lu bisa pakai buat ketemu orang lain biar lu kelihatan lebih pinter. Ya, jadi gitu. Jadi kalau orang bilang, Len lu kayaknya apa juga tahu. Enggak juga, gue tuh cuma tahu kulit gitu. Itu ya. Jadi satu caranya agak ngeles, dua lu buka sendiri. Kita buka dulu, kita pancing lah gitu. Kita buka dulu baru biasanya dia buka. Biasanya orang mirroring kok. Lu mau tahu apa dari dia ya lu kasih tahu dulu punya lu gitu loh. Gitu. Ya. Dah, ada lagi? Ada lagi? Kagak. Kagak karena gue mau ajak ketemu lagi udah takut. Pelajaran yang penting ya, kalau masuk jangan geradakan. Nah kalau masuk geradakan kabur. Pengalaman ya. Ada lagi guys, terakhir kalau ada lagi. Ingat lah, Ryan. orang ibu-ibu semua kok. Ryan, mau nanya? Apa sih maksudnya gue, gue dicumi-cumi apa gue yang dicumi-cumi? Challenge sendiri. Gue yang dicumi-cumi. Maksudnya mau ditawarin pindah ke brand lain. Mau nawarin berapa? Wah kalau gue mah denger dulu. Nggak jadi gini loh, oke. Ini pertanyaan bagus banget karena gue tuh baru bulan lalu gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya sering lah gitu kan, sering lah. Cuma tuh pas lagi nganggur gitu ya, Q1 Januari nganggur gitu ya, enggak Februari oke. Nganggur gitu kan, Yulan gini-gini memang teman lama. Emang teman lama, udah kenal dari sebelum dia di insurance dan sebelum gue di insurance, oke. Tapi dia join duluan, oke, di bendera lain, oke. Kalau jadi dia ajak ketemu ya udah yuk ngobrol-ngobrol. Nah ternyata gue dicumi-cumi, oke. Kayak dicumi-cumi nggak apa-apa. Kalau gue sih gue tanya, jadi gue tahu. Oh contoh deh, contoh. Lu sekarang kalau lu punya toko, lu memang kagak pernah ngintip ke kompetitor? Ngintip dong, ya sama. Dia cumi-cumi gue tuh gue lagi ngintip. Oh kalau begini gimana? Kalau gini gimana? Oh lu kalau situ insentifnya apa? Ya itulah ya lu pakai. Udah gitu pulang gue ngadu ke leader. Kok di pro begini. Lu ngomong dong ke pusat gitu, kayak gitulah, oke. Ya, jadi sebenarnya gue ngomongnya gimana ya? Ya kalau gue sih udah di pro lah ya gitu kan. Lu mau pindah ke kanan ke kiri, menurut gue sama aja. Lu sekarang udah di perusahaan dengan salah satu aset yang paling gede, nasabah paling gede. Terus lu udah tahu cara main di sini gimana, lu ngapain nyoba-nyoba yang baru, sama aja gitu. Itu doang sih, udah. Tapi kalau dicumi-cumi gue denger gitu. Buat ngorek lah, lu ngintip dong, ngintip gitu loh. Oke? Okay. Thank you, Ciel. Erison yang kasih ya. Isinya berapa, Sean? Kalau pelit-pelit minta lagi sih. Berikan aplaus buat Cielen ya. Foto yuk teman-teman. Ini gue nodong speaker juga nodong langsung main.